Selamat siang, menjelang Selamat sore. siang, udah menjelang sore Iya, nih betul, sekarang. Masih semangat. Harus semangat. wajah tetap sumringah. Harus. Walaupun Kalau puasa Di kan. militer itu puasa. ada 55. Apa itu 55 itu? Artinya semangat full. Boleh Pak. Sebentar Oke. lagi nih kita ngabuburit. Iya. Ngomong-ngomong, Oke. pesan dulu lah untuk pemirsa lah. Iya dong, jangan lupa Mbak Ica. Wajib ini. Untuk teman-teman kita yang di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan share video kita karena kedepannya udah pasti video kita akan lebih menarik dan episodenya akan lebih mencekam, berbobot. Betul, dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan setiap episodenya. Iya, harus. Karena kita kan selalu berdiskusi, memberikan wacana, informasi, Betul. gitu, solusi. Iya. Wawasan baru. Nggak rugi lah Iya, pokoknya, motivasi, Pak. jadi semuanya. Jadi supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, Iya lebih dong. berguna, lebih Harus. produktif, gitu. Kan seperti itu, lebih pinter, Iya. ya, lebih bijak. Yap. Walaupun udah Macam-macam. pinter, biar tambah pinter Pinter. lagi. Iya. Pinter itu tidak ada batasnya soalnya. Unlimited. Unlimited. Gitu. Selama nafas masih ada harus kita ya. Harus Betul. belajar Benar. terus ya. Oke, pada hari ini kalian kelihatannya udah pada siap-siap dengan pertanyaan ya. Iya dong, kita harus udah full prepare nih. Iya. Kalau gayanya sih nggak kalah dengan reporter CNN. Bisa diadu Bisa. kalau itu. Suntubi Najwa Shihab boleh lah. Gitulah. bisa Nanti diadu. kapan-kapan kita undang kalau bisa itu. Mas Dua siap ya. Boleh. Boleh, Kalau perlu jelas. sekalian dia di Corbuzier yang kita undang di sini ya. Mas Dedi siap-siap. Tunggu panggilan dari kita. Iya, jangan dia ngundang orang terus kan. Iya, kita undang kita kali-kali undang. kan. Itu. Oke, pada hari ini. Oke. Jadi kalau pada hari ini nih, karena kita sambil ngabuburit ya di Ya. tengah-tengah puasa, kita topiknya yang santai tapi tetap berbobot. Betul. Jadi Ini kita juga penting enak. malah loh. Penting. Ini salah satu unsur kehidupan loh. Ini Waduh. pasti manusia Apa merasakan ini. Ngeri sekali. Iya. Dari anak kecil, anak muda, dewasa, nenek-nenek, Betul. kakek-kakek semua masih merasakan Oke. ini gitu. Nanti kalau aku nggak tahu tanya Mbah Google ya. Iya. Apa ini Beb yang bakal kita bahas Beb? Oke, Jadi apa ini? kita mulai aja nih Mbak Ica ya. Ya. Jadi Mr. AM, kita akan membahas itu adalah situasi saat ini nih. Kita kan masih ada di pertengahan Ramadan karena udah nggak kerasa nih, udah 2 minggu kita Betul. udah di bulan Bentar lagi puasa. Lebaran. Sebentar lagi Lebaran. 17 ya. Jadi di situasi pertengahan Ramadan ini juga kan kita masih mengalami pandemi, yang dimana juga efek dari pandemi ini ada beberapa orang yang mau di PHK, siswa-siswa sekolah juga ada yang masih online ya kan dari rumah. Ya. Nah, menurut Mr. AM sendiri, bagaimana sih tanggapannya terhadap kondisi yang saat ini sekarang? Oke. Ini sebenarnya juga sudah sedikit-sedikit kita singgung di episode yang lalu ya. Iya, Iya, sebelum-sebelumnya. Tentang pandemi ya. Iya. Jadi ini kan bukan terjadi di Indonesia aja, ya enggak. Bahkan terjadi di seluruh dunia. Iya, betul. Ya. Bahkan ada beberapa negara yang sampai kolaps, ya kan? Bahkan di situasi seperti ini pun ada negara yang masih dalam keadaan perang kan, Iya. Iya. yang nggak stabil Iya, secara benar. ekonomi, politik dan lain sebagainya ya. Jadi kondisi ini ya tentunya membuat orang harus mengerti tentang hakiki hidup. Ya, situasi apapun kalau kita mengerti tentang hakiki hidup, ya insya Allah ya akan bisa menghadapi cobaan itu semua. Nah sekarang hal yang paling kecil aja adalah mungkin anak sekolah, itu yang mungkin sudah berapa lama ya? Setahun, 2 tahun, dua Kak. tahunan ya? Udah 2 tahun. Online, Online. ya. Nggak bisa Juga punya main. anak online. Iya. Gitu. Nah ini bagaimana ya cara orang tua ya untuk tetap ya mengupgrade anaknya selalu semangat, selalu gembira. Iya, walaupun di rumah ya Walaupun belajarnya. ya, supaya tidak bosen, gitu, supaya tidak jenuh, Iya. gitu. Walaupun orang tuanya pun juga sudah jenuh. Nah, benar, ya enggak? Karena kan benar. itu, apalagi yang pernah karena positif segala macam itu ya. Iya. Jadi hal seperti ini tentunya akan mengarah ke pribadi setiap orang ya. Iya, betul. Yang kembali ke kehidupan sebagai manusia, ya kita punya perasaan, ya kita punya hati, Ya. tapi juga punya keinginan dan harapan. Tapi situasinya sekarang tidak memungkinkan untuk itu. Iya. Inilah yang harus disikapi, ya dari keluarga aja dulu, ya orang tua
bagaimana memberikan contoh kepada anak-anaknya, walaupun orang tuanya sendiri dalam keadaan susah. Ya, karena Sibuk ya. Iya. kita ini harus mempunyai prinsip ya, itu dalam hidup ini ya. Kita sudah diberikan sesuatu yang lengkap saja, ya. Itu sebenarnya sudah suatu keuntungan yang luar biasa. Betul. Ya Bersyukur. nggak? Iya, benar. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, Masih bernafas, bisa merasa, ya masih bernapas, diberi kesehatan. Iya. Nah, kadang-kadang dengan situasi seperti ini banyak manusia yang lupa tentang nikmat itu, ya enggak? Karena dia cenderung, waduh, aku di PHK, waduh, aku gajinya kurang, wah, aku Susah itu nyari kena kerja. pandemi, kena ini, kena itu, wah nggak bisa kerja, nggak ada job segala macam, Iya. lupa, ya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ini hal yang paling mendasar, ya. Saya menghimbau itu di sini, ya marilah kita syukuri. Iya, Tapi benar. tetap juga optimis Iya. menghadapi segala macam Betul. tantangan. Iya. Semuanya ada solusinya. Kalau kita berpikir dengan sehat, dengan hati yang gembira, yaitu Kadang tuh memang suka kita tuh lupa gitu ya caranya bersyukur gitu pada untuk hal-hal kecil gitu kan. Iya, benar. Itu juga Kita reminder ngalami- untuk kita semua. mikirnya yang Bapak bilang tadi, susahnya, lebih ke susah yang kita rasakan. Lebih ke situnya. Betul. Kita fokusnya hanya ke situ Iya, aja. fokusnya ke situ. Nah, jadi finally ya, bagaimana kita merubah mindset kita ya, bahwa masalah itu bagian kebahagiaan dari kehidupan. Iya, Nah, betul. Kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, apapun masalah, mari bisa kita hadapi. Ya, kita mungkin kalau ada hujan, ada panas, kadang-kadang kan kita menghindar atau wah panas sekali, wah takut kehujanan, takut kedinginan. Tetapi bagaimana kalau mindset kita rubah? Bagaimana kita bisa menari-nari dalam hujan? No, Benar, bisa benar, menari-nari benar. dalam panas. Nah, Benar. akhirnya kan kita kan bisa menghadapi segala Iya. macam itu yang menjadi tantangan, akhirnya menjadi enjoy. Iya. Betul. Nah, sehingga keadaan apapun bisa akan kita nikmati. Iya. Iya benar sih betul ya. Itu ya, kembali lagi kalau mungkin bahasa di ilmu agamanya harus selalu bersyukur. Bersyukur, betul. Kita harus tetap mengambil hal positifnya ya, Pak, Betul. dalam situasi apapun. Dan itu juga di agama manapun pasti selalu diajarkan untuk Iya, bersyukur. betul. Kita bernafas pun kita harus ucap syukur. Inilah yang harus kita kembali ya, menghadapi keadaan apapun seperti ini, ke hakiki sebagai manusia ya. Iya. Bersyukur membuat kita bahagia. Bahagia juga membuat kita bersyukur. Nah, benar. Oke, Pak. oke, masih ada lagi nih Ada, Pak. pertanyaan. Masih yang ada lain. dong. Gitu. Karena tadi Bapak singgung tentang bersyukur, mungkin selain itu ada nggak Pak cara-cara lain bagaimana kita sebagai manusia bisa tahan banting dalam menghadapi suatu cobaan? Iya. Oke. Ya. Itu gimana? Bisa itu, Pak? bertahan lah Iya, ya bisa dalam bertahan. kondisi Biar nggak seperti itu. mikirnya tuh, udahlah gue mati aja kan. Gitu. Bahaya. Putus asa. Putus Putus asa. asa. Nggak Itu boleh. bagaimana itu? Nah, oke. itu dia. Jadi begini, kalau kita ya sudah bisa menganalisis ya apa yang menimpa terhadap kita, gitu. Ini waduh, aku kena PHK, waduh sekarang kehilangan gaji, usaha itu Nggak lancar. warung itu bangkrut, itu toko tutup, Iya. itu mungkin masih ada beban yang lain-lain lagi, utang masih belum terbayar segala macam. Nah, kalau kita terfokus terjebak pada suatu masalah, ya ujungnya ke jalan buntu. Apa iya. itu? Putus asa. Putus asa. Nah, terus caranya bagaimana? Loh, kita ini kan makhluk bertuhan. Iya. Kita diciptakan oleh Tuhan. Iya. Ya enggak? Ya. Kalau kita sudah mendapatkan masalah, ya, kita harus ke atas. Kembali kepada Tuhan. Itu. Jangan khawatir, ya, itu. Jadi untuk ke atas itu biasanya kita menarik diri dulu, itu hati kita menarik dari kehidupan dunia, dari semua masalah, ya enggak? Itu dengan cara bersyukur. Ya, kembali ke itu tadi. Ya Tuhan, itu walaupun aku sekarang dalam keadaan susah secara ekonomi mungkin, tapi aku masih bersyukur. Aku masih kau beri kesehatan. Iya. Iya. Masih kau beri mata, nafas, semuanya dalam keadaan baik. Ya, anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, tentu dengan bersyukur ini itu akan menimbulkan suatu energi. Itu semangat lagi. Oh ya, kalau demikian aku harus bangkit. Aku harus berpikir. Nah,
apa sih yang akan bisa kita kerjakan. Nah, ada kemauan kan tentunya, pasti Iya. ada jalan. Nah, Betul. di situ. Jadi dengan bersyukur ya kita akan tambah energi positif akan terserap kepada kita. Tentunya ya kita harus yakin akan ada solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Karena apa? Sejarah ini kan sudah membuktikan. Dari dulu sampai sekarang itu selalu ada masalah terus setiap Benar. dalam kehidupan manusia. Pasti ada. Ya, Itulah yang membuat dinamika kehidupan iya. Tetapi jadi menarik. kenyataannya manusia semakin mundur atau semakin maju. Semakin maju. Artinya Tuhan memberikan masalah dari dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang. Itu sebenarnya kan untuk menggembleng kita menjadi maju. Betul. Nah, ya kan? Nah, jadi tidak usah khawatir, yakin saja bahwa masalah itu akan membawa kita lebih baik, itu lebih maju, lebih sejahtera, Iya. lebih kaya, lebih sehat, ya kan? Karena kan semuanya kan berkembang. Betul. Benar. Itu ekonomi berkembang, teknologi berkembang, dan semuanya berkembang. Itu semuanya kan ada masalah. Coba kalau nggak ada masalah, Flat Itu- aja. Iya, hidup kita itu jadi udah, gitu-gitu kamu aja. itu setiap saat digaji, itu nggak tahu yang gaji siapa itu, gondoruo gaji tiap kalian itu 1M tiap bulan gitu. Malah itu belum tentu kalian maju. Benar. Nggak ada benar. tantangannya Nah, ya, Nggak Pak. ada tantangannya. Malah dunia ini Rata aja. Rata aja. Kalau hidup nggak ada dinamikanya itu malah nggak seru Iya. gitu. Contoh umpamanya setiap pohon tanaman berbuahan begitu kan. Orang nggak perlu nanam, pokoknya metik aja dimanapun ya apa tanpa ada batas segala macam, ya tahu-tahu ada mobil sendiri entah dari mana kan begitu kan. Itu kan juga nggak akan maju manusia ini. Ini malah akan terpuruk kan. Iya. Nah, jadi kembali lagi kita balik mindset kita ya. Masalah itu adalah bagian daripada kehidupan. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita memaintain masalah itu dengan hal-hal yang positif seperti itu tadi. Ya pertama kali bersyukur, sujud, ya yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi daripada kemampuan umatnya. Itu saya selalu percaya itu sih. Iya, setiap agama percaya dengan adanya itu kan. Betul. Nah, karena kita semuanya umat beragama kan, gitu. Jadi nggak usah khawatir begitu loh. Keadaan seperti ini, mari kita hadapin. Hajar Pasti aja, ada Pak. jalan. Sikat. Betul. ya. Karena juga dulu mungkin saya tuh kayak dulu mungkin waktu kuliah kali ya Pak Mr. AM. Jadi saya tuh pernah remet gitu Ya, sama. satu mata kuliah gitu kan, mata kuliah programming. Saya udah down duluan, tapi saya yakin bahwa kalau misalnya saya diberikan kelulusan terus, saya mungkin nggak akan bersyukur gitu, dan saya Iya. tidak akan melihat kesalahan saya di mana gitu. Jadi kita tetap harus, ya memang kita melihat suatu masalah itu adalah part dari dinamika kehidupan. Jadi kita ada tantangan untuk hidup. Dan mungkin Coba kita kalian- juga nggak boleh negative thinking ya, Pak. Iya. Negative thinking itu boleh ya. Gitu. Cuma ada step-stepnya. Begitu juga positive thinking juga boleh. Hanya ada step-stepnya ya. Oke, sebelum ke situ saya kepingin menanggapin tadi itu sekarang banyak pelajar itu mahasiswa itu kalau dia yakin, dia gembira ya bahwa aku pasti bisa karena temanku itu bisa. Betul. Pasti anak itu belajarnya luar biasa. Iya. Benar. Tapi kalau dia sudah berpikir, wah ini gimana sih? Wah ini sulit. Wah itu gimana? Wah ini Udah sulit. nggak nemu jalannya. Iya, Akhirnya energi positif nggak dia dapatkan, dia tidak mendapatkan caranya, nggak mendapatkan solusinya. Ujung-ujungnya pasti bypass, cari jalan pintas, nyontek, ya kan? Itu karena tidak ada percaya diri. Nah tidak ada percaya diri karena itu tadi tidak ada keyakinan dalam dirinya, Memang tidak benar sih. merasa Betul. bahwa dia itu Betul. mampu. Nah keyakinan ini juga penting. Nah supaya kita yakin, ya dimulailah dengan bersyukur itu tadi, bahwa kita makhluk yang diciptakan Tuhan, tidak mungkin, kita harus yakin Tuhan pasti akan memberi jalan. Jadi semua harus itu yakin. berasal dari mindset. Betul, mindset, keyakinan itu Betul. hal yang paling penting Iya. ya, sehingga bisa membuat kita bahagia, membuat kita semangat, itu membuat kita pantang menyerah, itu dan akhirnya menemukan jalan. Oke. Hanya orang-orang yang kuat yang seperti itu, hanya orang-orang yang mempunyai inovasi, kreativitas, itu pasti nggak akan maju. Iya. Tahan Dan itu banting. bisa dimulai kapan saja. Iya. Nggak ada kata terlambat. Benar, nggak ada kata Mau- terlambat. mau pendidikan apapun tetap juga kita harus sama, itu karena universal kan. Betul. Tidak terpengaruh dengan pendidikan, kaya atau miskin segala macam. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu sengsara. Benar. Loh iya. Benar. Benar. Mau Itu tahu? bagaimana cara kita. Iya benar. Bagaimana cara kita bersyukur dan menjalani hidup sih sebenarnya.
mau tahu nanti saya jelasin. Nah, Pantengin terus. Pantengin terus. Iya, oke, ada lagi Oke. mungkin pertanyaan. Tadi kan Mr. Aim tuh menyinggung tentang bahagia gitu. Iya. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu sengsara. sengsara. Iya. Kalau misalnya menurut Mr. Iya, Aim sendiri, iya, apa iya, sih iya, definisi dari kebahagiaan itu sendiri gitu? Ini aku jangan disamain sama Pak Ustadz atau sama Agim loh ya. Beliau sahabat saya itu. Saya banyak berguru dari beliau itu. Di mana itu? Darul Tauhid. Oh, Darul benar pesantrennya beliau itu ya. Saya dulu pernah terjun sama beliau itu. Waduh. Tandem. Oh, Dan luar biasa. latihan militer lainnya. Pernah umroh juga sama beliau. Jadi kalau untuk ini saya sedikit menyadur ya dari ilmu yang saya dapatkan dari beliau ya. Jadi tadi itu kaya belum tentu bahagia, Miskin belum tentu sengsara. Artinya kebahagiaan itu milik siapa? Kebahagiaan itu bagaimana mendapatkannya? Benar. Itu kan begitu kan? Artinya kan orang miskin bisa mendapatkan, orang kaya bisa mendapatkan, ya kan? Iya. Nah, ilmu yang saya dapat kebahagiaan itu adanya di hati Diri kita sendiri, benar. Diri kita. Caranya bagaimana? Ya caranya itu tadi. Bagaimana kita menerima seluruh masalah, mengolah dengan pikiran kita, merasakan dengan hati kita. Karena kelebihan manusia itu kita ada pikiran dan hati. Ya, yang bisa menguasai bumi ini secara pribadi, itu yang membuat kita bahagia. Coba sekarang kalian mendapatkan rezeki. Aku mendapatkan cuma sekian juta. Sementara orang lain, alhamdulillah, puji Tuhan, aku mendapatkan sekian ratus ribu, sekian puluh ribu. Iya. Mindset kan? Benar. Yang mendapatkan berjuta-juta merasa tidak bahagia, kurang. Karena keinginan Selalu dia merasa untuk membeli kurang. sesuatu Iya. masih kurang. Iya. Itu yang mendapatkan cuma puluhan ribu atau ratusan ribu merasa bahagia. Benar. Ya, karena dia menerima ya itu dengan rasa bersyukur. Iya. Ya, dengan ikhlas ya bahwa Tuhan memberikan dan dia yakin dengan uang yang dia dapatkan ini mungkin untuk usahanya dia yang kecil akan menjadi besar. Orang yang sudah mendapatkan berjuta-juta karena tidak bersyukur ya mungkin tidak menjadi berkahnya juga. Uang Akan itu berarti juga akan selalu habis kecil, benar. dengan tidak bermanfaat dengan tidak produktif ya. Iya. Nah, ini salah satu faktor bagaimana kita menerima kebahagiaan itu. Nah, yang kedua ya kebahagiaan itu juga bagaimana cara kita menyikapi terhadap diri sendiri. Ya, artinya begini loh. Kita ini jangan selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, itu dia. Itu dia orang selalu begitu, Benar Pak. nggak? Iya. Kadang tanpa kita sadari itu kita masih seperti Iya. itu. Iri. Wah, aku udah punya Mercy. Tetanggaku beli Ferrari nih. Wah, panas. Selalu merasa Panas. tidak puas Iya. gitu. Bener nggak? Iya. Padahal di sekeliling dia sudah disanjung-sanjung, wah Sudah luar Mercy-nya biasa, baru. benar. Bener nggak? Betul. Nah, lihat sebelahnya. Wih, ada Lamborghini baru ini. Iya nggak? Mau Artinya, lagi. dia diberi kekayaan, tapi dia tidak pernah merasakan bahagia. Ngerti nggak? Ya. Sementara tadi yang Anda tanyakan, miskin belum tentu sengsara. Ada orang yang kehidupannya sederhana. Rumahnya mungkin ya hanya untuk bisa berteduh. Kalau hujan mungkin ya bocor sana bocor sini. Tetapi setiap hari dia happy. Dia makan singkong dari kebunnya. Gitu. Bisa membagi kanan kiri. Karena memberi itu kebahagiaan loh. Betul. Benar. Ini gue panen singkong nih. Itu waduh aku kelebihan. Itu memberi itu kebahagiaan. Di saat Iya. kita memberi kita tidak akan pernah kekurangan. Iya. Bener nggak? Betul. Dia bakar singkong sambil di tengah hujan rumahnya bocor, itu makannya sambil bernyanyi. Ya, sementara tadi yang melihat kanan Lamborghini, kiri Ferrari, ya di depannya makan enak, tapi dia nggak merasakan makan enak, Iya. karena berpikir dia Selalu merasa kurang. Nah, Makanya merasa kita nggak kurang. boleh lihat ke atas terus ya, Pak. Harus melihat ke bawah juga. Betul, ya. Jadi kalau melihat ke atas itu kita ini punya harapan. Benar. Boleh manusia punya harapan. Aku pengen begitu. Jadi motivasi ya, Tapi Pak. kalau kita melihat ke atas terus, kita sambil berjalan kan ini, Iya. ada lubang, nggak tahu jatuh Jatuh. dalam lubang. Iya. Nah artinya kita juga harus melihat ke bawah, ya orang yang di bawah kita, akhirnya kita bersyukur. Wah tadi itu kan yang mungkin sudah kaya, coba kalau dia bersyukur, wah mobilku udah bagus nih, itu tadi aku udah punya Mercy, kan begitu kan? Lihat, waduh itu banyak mobil yang lebih itu rendah daripada dia, ada yang kehujanan, ada yang naik motor.
kan Iya. akhirnya bersyukur. Betul. Setelah itu kan dia merasa bahagia kan, Benar. menikmati, wah alhamdulillah puji Tuhan, syukur, ya kan, gitu gua bisa. Nah kan seperti itu, artinya kan dia bahagia. Gitu. Iya. Tapi kalau dia cuma noleh kanan Lamborghini, kiri Ferrari, itu depan Rolls Royce ya kacau. Gak ada Bener habisnya. Gitu? Jadi itu ya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, Iya. ya hanya kepingin terus dan terus tanpa ada batas, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Artinya apa? Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan bila kita menerima apa yang sudah kita dapatkan. Iya. Alhamdulillah, Bersyukur. kita punya ini, puji Tuhan kita punya ini, gitu. Tapi kalau kau punya ini, tahu-tahu, wah udah ada produk baru lagi, Iya. ini jadi jelek. Akhirnya kau mikir kapan gua mau beli, itu ini kamu anggap jelek, itu akhirnya kau tidak pernah merasakan Benar. kebahagiaan itu. Capek sendiri sebenarnya. Capek sendiri. Casey. Nah, Kita harus merasa cukup gitu Iya. apa dengan yang kita punya. Bersyukur itu juga artinya kita merasa cukup dengan apa yang kita Miliki. ya, dan itu kita terima dengan senang hati. Iya. Iya. Kalau ataupun nanti diberikan kemampuan untuk membeli sesuatu yang lebih, ya alhamdulillah, puji Tuhan kan begitu kan? Benar. Gitu. Baik. Jadi simpel kan? Iya. Simpel. Oleh karena itu, walaupun itu banyak orang yang kehidupannya sederhana, itu secara ekonomi mungkin kurang, belum tentu dia tidak bahagia. Begitu juga kebalikan, walaupun dia pejabat tinggi, mungkin kan kaya raya atau itu konglomerat atau ini, belum tentu juga mereka juga bahagia. Benar. Ya karena semua kebahagiaan itu ada di Mindset. mindset Dan di hati kita sendiri. masing-masing. Bagaimana menyikapi itu semua. Artinya kekayaan itu tidak absolut. Iya. Uang itu Ya. tidak semata-mata itu adalah satu-satunya faktor Ya, untuk kebahagiaan. Ya, bahkan kalau kita tidak bisa memanage itu, bisa malah menjerumuskan kita. Ya, itu memakai sesuatu, itu kekayaan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berfaedah ya, Misal, tidak ada faedahnya. Itu banyak orang yang punya materi malah terjerumus ke narkoba. Ya enggak? Betul. Karena dia merasa mampu, wah, aku Iya. beli itu coba-coba segala macam. Kan tidak membawa manfaat kan, malah membawa mudarat kan? Iya, Nah, betul. itu jadi hal seperti ini sangat absurd ya, itu. Tetapi kalau kita sikapi dengan sederhana, itu bukan suatu hal yang rumit. Iya, benar. Yang susah ya. Artinya apa? Ya nikmatin hidup ini bersahaja. Iya. Dengan apa yang kita punya, syukuri, itu selalu membawa hal yang positif kepada semua orang, selalu berbuat baik dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, tentunya akan mendapatkan kebahagiaan itu. Iya. Nah, Karena setelah- kalau kita selalu melihat ke atas tuh tidak ada habisnya ya. nggak ada habisnya, nggak ada habisnya sampai mati nggak ada habisnya. Benar. Artinya kan sampai mati nggak akan bahagia. Iya. Walaupun kamu udah punya helikopter 5. Bisa sendiri, benar Pak. Iya. Karena kok setiap tahun ada produk helikopter yang baru. Baru. Betul. Iya, betul. Sama aja kayak Benar-benar. HP gitu Iya, kan. benar. Betul, betul. Ya, tetapi alangkah lebih baik ya kita bahagia, kita juga pendidikannya tinggi, juga kaya raya, juga jabatannya tinggi dan sebagainya. Artinya kita akan bisa semakin banyak berbuat untuk orang Nah, banyak. bisa Betul. bermanfaat untuk Iya, orang lain. bermanfaat. Itu yang paling penting, betul, Dan Pak. itu akan lebih bahagia. Benar. Wah, gua banyak harta, oke, gua bantu sana itu susah. Iya. Gua bantu sana itu bikin bangunan ini, bangunan itu. Benar. Itu membuat orang lain bahagia. Itu kan Orang kebahagiaan. lain juga pasti akan mendoakan kita. Iya, dan orang lain akan mendoakan kita. Jadi Benar. lebih bagus ya seperti itu, gitu. Sehingga kalau setiap individu mempunyai prinsip seperti itu, ya Indonesia ini tentu akan sejahtera, adil, makmur, itu kaya raya, kuat, tapi juga menjadi negara yang baik, yang disegani dunia dalam arti untuk kebaikan. Iya. Itu cukup luasnya, dimulai dari personil, individu, warga negaranya Benar. seperti itu. Ini saya dengerin topik ini aja sih jadi senyum-senyum sendiri, jadi bahagia. Iya dong. Jadi sumringah, Iya, jadi semangat. Iya.
makanya jangan heran. Kalau kamu kasih masalah, saya pun juga kadang bernyanyi kan malah. Masalah lagi ya, oke. Iya. Tuhan, Hanya. ya, Tuhan menguji saya ini. Ayo lewat aja. Iya Gitu. Pak. Tadi Bapak udah Oke. singgung sedikit bahwasanya uang itu tidak absolut. Ya. Tapi bagaimana Bapak menilai orang selalu bilang uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi di lain sisi orang juga mengatakan kita tidak bahagia kalau tidak ada uang. Itu bagaimana menurut Bapak? Oke. Jadi begini ya. Dua-duanya benar dong berarti nih Pak. Ini sangat tipis sekali batasnya. Iya itu dia. Ya, ini contoh namanya orang bangga sama orang sombong. Oh. Ya, itu batasnya juga tipis sekali. Iya, iya. Ya, itu bagaimana kita melihat yaitu orang itu bangga atau orang sombong. Iya iya. Atau orang ini ramah ya atau rendah Manis. diri. Iya. Itu juga kadang-kadang itu Iya, iya. batasnya juga Benar. Ya, itu. Nah, di sini memang ya kebahagiaan itu akan lengkap ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kita ini bisa memberi. Iya. Ya, gitu. Artinya semakin kita punya banyak materi kan semakin banyak bisa memberi kan. Betul. Nah, satu. Yang kedua, semakin banyak materi juga semakin banyak apa yang kita mau bisa kita beli. Artinya kan kita juga bahagia. Nah, yang menjadi titik kritis adalah ya, dia tidak pernah puas dengan apa yang mereka atau kita dapatkan. Iya. Itu loh. Mengerti maksudnya ya? Iya. Nah, kita sudah diberi katakanlah rezeki sama Tuhan, yaitu uang 100 juta. Uang 100 juta mungkin hanya bisa untuk membeli mobil tipe A. Iya. Tapi kita nggak puas dengan mobil itu. Gitu loh, ngerti Iya, nggak? iya. Artinya, uang ini kan nggak membuat kita bahagia kan? Benar. Iya, Benar. betul. Coba. Benar. Bener nggak? Nggak membuat kita bahagia. Berarti kan nggak absolut kan? Nah, setelah itu oke, dia berdoa, dia berusaha keras bekerja. Itu aku kepingin mendapatkan mobil yang tipe B, harganya itu 500 juta. Suatu saat Tuhan memberi rezeki, Iya. dapatlah dia uang 500 juta, belilah dia mobil itu, blang. Begitu mobil itu dia beli, wah ada yang lebih bagus lagi lewat. Iya. Ya, itu artinya ya, yang seperti tadi Iya, udah iya. kita singgung ya. Iya. Kapan kita bahagianya? Gitu. Nggak ada Nggak ada habisnya. habisnya. Nah, jadi kesimpulannya uang tidak pernah membuat kita bahagia. Benar. Benar nggak? Nah, demikian juga kita beli yang lain-lain. Beli rumah udah bagus. Begitu melihat tetangga, bangun lebih bagus lagi. Itu begitu nanti ke tempat-tempat lebih bagus lagi. Mana kita bahagianya? Benar. Padahal kembalinya kita itu suatu saat 2 kali 1 meter rumahnya. Sama seluruh dunia. Mau kaya, mau miskin. Kok lu orang kaya? Itu kuburannya 30 kali 40. Kan nggak mungkin mungkin. juga. Mau harga lahannya 100 juta, tempatnya juga 2 sama. kali 1 Benar. gitu kan. Ukurannya. Dalamnya nggak dikasih AC. Nggak ada lampu, nggak ada AC. Benar. Ya, jadi kita juga harus melihat sampai ke titik paling rendah seperti ini. Memangnya kalau kita beli di pemakaman yang elit bayarnya miliaran, tanahnya dari emas, kan enggak. Iya. Iya. Nah, kemudian orang yang nggak punya duit, itu juga sama ukurannya. Apakah tanahnya dari tanah liat yang busuk kan juga enggak. Iya, benar. Sama kan? Betul. Pak. Benar, Artinya kan kembalinya sama juga. Betul. Nah, ini namanya filosofi hidup. Ya, filosofi hidup. Jadi kebahagiaan ya kembali lagi bagaimana kita memaintain diri kita. Benar-benar dari Hati hati, dan dari pikiran hati. dan mindset Iya, kita. Nah, Benar. namun kita juga tidak boleh menjadi manusia yang lemah. Ya kita juga harus struggle, itu Iya, kita harus rebut struggle, harus ekonomi, fight ya, Pak. menguasai ekonomi, mengolah ekonomi, harus kaya raya, harus kuat, harus Iya. begitu. Ya, Ya kan benar karena- tadi kata Mr. Aim kan kalau kita punya harapan itu boleh. Boleh. Jadikan motivasi. Jadikan motivasi. Punya angan-angan dan cita-cita itu Optimis. tidak dilarang. Jadi singkatnya itu hidup di dunia bahagia, hidup di dunia kaya raya, mati masuk Surga. Ya Allah. Bener nggak? Nah, kaya dan tidak itu tadi relatif. Betul, relatif, benar. Bener nggak?
orang yang hidup sederhana, mungkin rumahnya reot, ya tapi dia udah merasa cukup, ya dia merasa kaya. Tapi yang punya Mercy rumahnya ini masih ngelirik sana ngelirik sini, ada Lamborghini lewat masih itu sakit hati, ya dia nggak bahagia. Iya. Jadi artinya kebahagiaan di dunia itu relatif. Relatif, nah, benar, seperti benar. itu. Benar. Ya. Wah, Benar. deep sekali. Iya. Perbincangan kita hari Karena ini. memang saya setuju banget kalau kebahagiaan itu berasal dari diri kita Memang sendiri, iya. dari Sendiri. mindset kita yang bikin sendiri. susah kita, yang bikin bahagia kita. Namun Iya. karena dunia ini berkembang, Iya. teknologi tumbuh, ya semua infrastruktur tumbuh, kita harus dituntut juga untuk kehidupan itu. Iya. Karena apa? Kita punya anak cucu, Benar. ya, yang nanti suatu saat harus menguasai kehidupan ya negaranya dia sendiri, Iya. ya Iya. kehidupan ya dirinya sendiri, ya jangan kalah dengan bangsa lain. Iya. Ini dalam konteks kehidupan untuk persaingan di dunia ini. Ya, Betul. jadi kita tetap harus belajar ilmu yang tinggi, yang semangat, mencari kerja yang itu pantang menyerah, itu bekerja itu tanpa mengenal lelah, ya untuk mendapatkan kekayaan yang secara baik, ya itu sebanyak-banyaknya nggak ada salahnya itu. Betul, Tinggal kembalinya apa yang kita dapatkan, syukuri, nikmati supaya kita merasakan kebahagiaan itu dengan apa yang kita Benar. dapat. Benar. Simpel kan sebenarnya? Simple. Makanya ini tuh nggak ada batas umurnya Benar, sebenarnya nggak untuk ada. menerapkan kebahagiaan itu ke dalam diri kita sendiri. Betul. Kadang-kadang manusia ini ya diberikan sesuatu sama yang Maha Kuasa itu lupa diri. Itu yang malah Itu dia. lebih jauhnya. Yaitu tadi, aduh masalah gini, masalah itu ngeluh. Ini apa PHK, ini gaji kurang, ini THR terlambat, ini segala macam, aku nggak dapat ini, nggak dapat itu. Padahal dia lupa bahwa dia diberi itu panca indera semuanya dalam keadaan baik. Nah, kadang-kadang kalau udah sampai seperti ini, ya kembali lagi kita sebagai umat beragama, tapi pencerminan kita untuk menghadapi masalah ya seperti ya kita tidak punya Tuhan kan seperti itu. Iya, Betul. Kadang-kadang benar. manusia itu sampai terjerumus Iya, kasarannya ya seperti itu. Dia hanya lupa diri ya. Seakan-akan itu tadi materi adalah segala-galanya. Ya, Benar. itu susah. Ya banyak orang yang makan singkong di pinggir jalan sambil nyanyi kok. Gitu. Banyak orang yang makan burger, makan steak kanan kiri bingung mau makannya bagaimana itu, begitu dimakan itu nggak terasa nikmat karena pikirannya ke tempat lain. Iya, iya. Nah, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya. Saya pernah ya dulu dinas di tengah hutan, gitu, sekian tahun gitu ya, makan di tengah hutan, nikmatnya setengah mati loh. Benar. Nah, pada ala kadarnya. Kadang-kadang kita ini makan pakai di pinggir sungai itu ada sayur-sayuran ya, apa sintrong, tespong, poh-pohan. Ya bener. Yuk kita rebus ya, kita aduk-aduk ya, mungkin kita berburu cari ayam atau burung atau apa ya, waktu itu sekian tahun. Tapi happy malah. Nah, begitu Bersyukur kita kembali ya ke kota begitu. Wah, banyak kan masalah ini, masalah itu segala macam. Akhirnya aku kok merasa gue kan lebih enak di hutan ya. Gitu loh. Lebih enak tinggal di Bener, hutan, gitu loh. Gitu, lebih Ada enak kendali di hutan. masalah sendiri ya, Bener, Pak? nggak ada beban, nggak ada ini. Nah, ini kan ilmu relativitas sebenarnya. Jadi kebahagiaan ya ada di mana? Akhirnya di hati. Akhirnya kita harus sweet. Oh, kita bersyukur kita ada di kota ini. Nah, nikmatilah kehidupan di kota. Jangan di kota pikirannya masih tetap di hutan. Atau di hutan pikirannya bagaimana hidup di kota. Itu nggak akan selesai. menemukan Benar. kebahagiaan. Betul. Udah berapa lama ini? Kita masih ada kerja lagi nih. Iya, Masih sudah ada? Udah lumayan nih, Sudah akhir sih, Pak. sudah Sudah akhir akhir dari waktu. sesi pertanyaan kita sih. Oke, apa yang terakhir apa? Tadi itu sebenarnya sudah disinggung sih sama Mbak Ica untuk harapan ke depannya dari Mr. AM untuk kita semua gitu, untuk memaintain kita harus optimis, kita harus pantang menyerah dan kita harus memaintain kebahagiaan dalam diri kita itu bagaimana? Dalam mungkin dalam bentuk detailnya. Oke, ya sebenarnya simpel ya. Kembali lagi ya, kita harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan ya. Bekerjalah dengan hati yang riang, yang gembira ya. Itu kalau kita mendapatkan sebesar atau sekecil apapun, syukuri ya, karena Tuhan akan melipat gandakan ya rezeki yang diberikan kepada kita bila kita mensyukuri, walaupun rezeki itu sebesar biji sawi. Tapi ingat, sebesar biji sawi, begitu kita syukurin, kita tanam, akan tumbuh itu menjadi besar. Itu seperti itu. Tapi rezeki yang besar kalau kita tidak syukurin juga tidak menjadi berkah, ya akhirnya ya habis tanpa ada
nilai-nilai yang Bermanfaat. ya Betul. itu. Selanjutnya kita harus kembali ya ke hakiki sebagai manusia, yaitu itu ujung-ujungnya ya kita juga semuanya tidak akan hidup selamanya, ya Iya. juga harus kita pikirkan ya, jangan selalu melihat rumput tetangga Tetangga. selalu lebih hijau ya, tetapi sebagai manusia juga kita harus tumbuh, Iya. ya kita harus selalu yang terdepan, harus menjadi pintar, harus kaya raya, harus itu semuanya juga Iya. oke-oke saja, nggak ada masalah, rayalah semuanya dengan semangat dan riang gembira, tapi ingat itu semuanya tidak absolut. Iya. Untuk membuat kita bahagia. Absolutnya apapun yang kita punya, ada atau tidak ada, kalau hati kita merasa kita sudah cukup, ya kita sudah mensyukuri, maka kita akan merasakan Bahagia. Benar. Simpel kan? Mr. Aim ini selalu punya solusi nih. Jadi saya juga jadi mikir sendiri gitu Bener. kan. Agak ketampar juga sebenarnya. Agak benar. Jadi kan Kita kita, yang- buat pelajaran ya. Kita yang nanya, kita yang rada ketampar Iya, juga. aduh. Kalau kita harus tetap selalu bersyukur gitu Betul. kan. Nah, ini juga salah satu kebahagiaan. Artinya apa? Kalian ada yang mengingatkan. Benar. Oh, bersyukur, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kan bahagia, benar ya? Coba kalau kita nggak pernah ketemu dengan orang yang tidak pernah mengingatkan kita. Itu tidak pernah mengkritik kita, memberi nasihat Suka-suka kita aja. ya, Iya. memberi info kita segala macam yang bermanfaat. Kan kita kan kayak berjalan di kegelapan sendiri kan. Iya, betul. Jadi syukurilah setiap apa yang kita dapatkan itu tidak semata-mata materi. Ilmu itu kadang-kadang lebih berharga daripada materi. Betul. Dan itulah yang harus kita sikapi. Kita mendapatkan ilmu, ya kita harus bahagia. Iya. Iya. Benar nggak? Untuk bisa kita tumbuh menjadi lebih baik. Saya rasa mungkin demikian ya. Siap, Nah, Pak. nanti kita tindak lanjutin lagi ya Betul. hal-hal yang bermanfaat di episode Berikutnya, karena Siap. kita ini juga sudah mepet untuk di meeting selanjutnya, jadi kita harus tutup sesi kita Benar. ngabuburit hari ini. Jadi jangan lupa kepada para pemirsa, ya Jangan kan? lupa. Supaya tambah wawasan, tambah ilmu, Iya. ya, tambah masukan, ya, tambah semangat dan lain sebagainya, itu motivasi. Tambah bahagia. Nah, selalu lihat itu Untuk channel like, kita. subscribe, dan share video kita ke teman-teman dan rekan-rekan kalian yang menonton video Iya, ini. otomatis Oke. yang nontonnya akan bahagia. Amin. Jelas. Kita aja Oke. nih yang presenternya senyum-senyum sendiri ya. Iya, ini bentar lagi dapat tawaran dari TV One atau dari Tahunya saya suruh langsung ke Ukraina situ, langsung ke liput. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih pemirsa. banyak, Semoga semuanya dalam keadaan sehat teman-teman. walafiat. Amin. Yo, dah. Dadah, selamat melanjutkan puasa.